kekuatanku. Ku sungguh mengasihimu dengan segala perbuatanku, dengan segenap hatiku. Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Uhaholongi hotupalhu, hode bataku na tutu, manambe hapar sorioku, ihu tonoku haburju, haholong aku hotokto, nang tos pehosako. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas-tugas kita pada hari ini, hari Senin 2 Agustus 2021, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 14. Dikatakan demikian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada belakangan ini semua kita diperhadapkan dengan ancaman COVID-19. Bahkan varian Delta yang begitu cepat bisa bermutasi dari seseorang ke orang lain, sehingga kita bisa melihat dan mendengar pemberitaan tentang banyaknya saudara-saudara kita yang terpapar, yang jatuh sakit, yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Saudaraku, bagaimanakah kita mau menyikapi? Bagaimanakah kita mau hidup menjalani di situasi yang sangat sulit sekarang ini? Adalah sangat baik kalau kita mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah pada saat ini, supaya kita saudara-saudara jangan jadi orang bodoh, tetapi jadilah saudara-saudara menjadi
orang yang berhikmat, orang yang bijaksana untuk menyikapi kehidupan kita saat ini. Saudaraku, kalau orang bodoh, dia tidak mau peduli. Dia sudah tahu ada sesuatu bahaya, tapi karena kebodohannya dia membabi buta. Bahkan dia mau masuk ke dalam kehidupan yang penuh berbahaya. Saudaraku, kalau dikatakan di sini, orang yang berhikmat matanya ada di kepalanya. Tapi kalau orang bodoh berjalan di dalam kegelapan, itu artinya saudara-saudara, bahwa orang yang berhikmat dia bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas dan ke bawah. Apakah ada bahaya? Apakah ada tantangan? Jika sudah dia melihat ada di sana tantangan dan bahaya, tentu dia akan menghindar. Oleh karena itu pada situasi dan keadaan kita pada saat ini, kita perlu menjadi orang yang berhikmat. Mau menghindar daripada bahaya yang mengancam di sekeliling kita. Kita sudah tahu bahwa bahaya COVID-19 yang telah mengancam kehidupan kita. Dan pemerintah kita mengajak kita supaya kita hidup, bahkan untuk sementara tinggal di dalam rumah, supaya menghindari kerumunan-kerumunan yang dapat membuat orang terpapar. Oleh karena itu, sebagai orang yang bijak, tentu dia akan menuruti supaya dia luput dan terhindar dari bahaya. Tapi kalau orang bodoh, karena kebodohannya dia tidak tahu bahwa di sana telah terjadi dan banyak bahaya yang bisa menghancurkan kehidupannya. Dia tidak mau peduli itu. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita menjadi bijaksana. Dan orang beriman, orang percaya itu adalah orang yang bijaksana, yang selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, yang selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya, apa yang akan dia lakukan, kemana dia akan mau berjalan. Itulah saudara-saudara yang dapat meluputkan dia. Walaupun semuanya dunia sekeliling kita penuh dengan ancaman dan bahaya, tapi sangat berbeda orang yang bijak, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang beriman, berbeda menyikapi dan menjalani hidup daripada orang bodoh. Karena orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Dia tidak mau peduli apakah hidupnya itu bisa membahayakan orang lain, dia tidak mau peduli itu. Tapi bagi orang yang bijak, orang yang percaya, sekalipun dia sedang sakit, tentu dia akan berpikir supaya saya jangan menularkan sakit ini kepada orang lain. Tentu dia mau isolasi mandiri, menunggu dia sehat sehingga dia bisa beraktivitas.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dan jadilah orang yang berhikmat menyikapi situasi yang kita hadapi belakangan ini, sehingga kita bisa luput dari bahaya yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi orang yang berhikmat, yang punya mata dapat melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas dan ke bawah, supaya kami dapat melihat bahaya yang tengah ada di sekeliling kami, sehingga kami boleh dapat menghindar dan luput dari bahaya yang besar belakangan ini. Karena kami tahu Tuhan begitu ganasnya COVID-19 dengan varian Delta yang sangat mudah untuk menebarkan sakit kepada orang lain. Biarlah ya Tuhan kami tetap tunduk dan taat kepada apa yang diingatkan dan diperintahkan oleh pemerintah kami, supaya kami turut Tuhan mendukung semua program yang telah ditetapkan, sehingga COVID-19 segera berakhir dari bangsa kami dan lingkungan kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, hendaknya mereka mau dituntun oleh Tuhan, sehingga kami semua dapat luput dari bahaya yang kami hadapi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom.